Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat shihah wal afiyah. Moga-moga hal itu semuanya Allah langgengkan kepada kita semuanya hingga akhir hayat kita, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur juga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita masih bisa kembali lagi kita bertemu dalam kajian rutinitas kita dalam ta'lim streaming Al-Wafa, yang pada malam hari ini, hari Rabu malam Kamis, seperti biasa kita mengkaji kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau adalah murid dari seorang al-alim al-arif billah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari Madinah. Moga-moga dengan kita mempelajari kitab ini kita mendapatkan barakah dari beliau-beliau semuanya, dan semoga pengarang sekaligus guru beliau Sayyidul Habib Zain bin Ibrahim Smith lalu Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur, dan moga kita semuanya dapat berkah dan manfaat dari mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ta'lim ini, marilah kita membaca suratul Fatihah yang secara khusus kita niatkan, kita minta kepada Allah dengan barakah suratul Fatihah, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang terkena berbagai macam musibah yang dialami, baik seperti gempa ataupun longsor ataupun banjir, dimanapun berada, khususnya di negeri kita di Indonesia, semoga Allah SWT memberikan pahala yang besar kepada yang terkena musibah. Semoga Allah angkat segala musibah, dan Allah juga angkat segala penyakit dan bahaya untuk kita semuanya, untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Dan Allah tetapkan kepada kita semuanya dan para kaum muslimin kesabaran, iman dan takwa. Semoga Allah Ta'ala memberikan semuanya dengan kebaikan dan ganti yang lebih baik. Ala hadiniyah wal salihah minati syifa li maradana wa radadina marada auladina marada masyikhina marada al muslimin muslimat alladina musibu في أينما في بلاد خصوصا أن الله فينا وشفينا عجلا الله يثبتنا وإياه عليه الإيمان والتقوى. الله جعلنا أن الله يرفع عنا الغلاء والوباء الفحشاء والمنكر والبلاء والوباء في بلاد إندونيسيا خصوصا. أن الله يصلح نياتنا ويصلح أعمالنا الدنيا والصالح إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بركة سورة الفاتحة بحق سورة الفاتحة حكيم أنزل على سورة الفاتحة قبول سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, kita kemarin masih membahas tentang seputar al-iqrar, bab tentang pengakuan. Ya, sudah panjang kita membahas mulai dari definisinya, dan kita kemarin itu membahas tentang macam-macam hak yang diakui. Ada hak yang diakui tadi itu berkenaan dengan khusus milik Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan zina, minum khamr. Nah, ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengaku akan sebuah dosa yang dosa itu berkaitan dengan Allah, maka kita dianjurkan menutupinya, tidak menyebarkannya atau malah kita mengakui perbuatan dosa itu. Cukup kita
mengakuinya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengakui akan perbuatan dosa itu, otomatis di hadapan hukum Islam itu nanti akan terdapat namanya sanksi atau hukuman seperti zina. Kalau itu diakui oleh seorang yang bukan muhsan, yang belum dia pernah kawin, maka nanti dia dijilid atau dicambuk 100 kali. Kalau dia ada seorang yang sudah pernah menikah atau sedang punya istri kemudian berzina, maka nanti hukumnya rajam karena sebuah pengakuan tadi. Dan apabila ketika sudah terlontar pada dirinya pengakuan akan sebuah dosa yang berkaitan dengan Allah tadi, ya, yang mana nanti kan ada hukumannya, kemudian dia rujuk, dia tarik lagi pengakuan tadi, maka nanti hakim ya tidak boleh mengenakan sanksi kepada orang tersebut karena sudah menarik kembali pernyataan atau pengakuannya, ya. Dan itu dianjurkan, boleh. Ini kalau haknya tadi, ini hak berkaitan dengan Allah, yang diakui adalah hak yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua, ada hak yang berkaitan khusus kepada manusia. Tidak ada di situ hak berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti harta, ya, atau seperti tuduhan zina kepada orang. Maka ketika sudah orang itu menuduh orang lain zina tanpa bukti, maka disebut di sini dalam bahasa fikihnya dengan qadzaf. Maka nanti kalau orang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, maka di hadapan hukum Islam dia nanti dicambuk dengan 80 kali cambukan karena menuduh tanpa ada bukti. Maka misalkan sudah dia terlanjur dia membuat pengakuan pernyataan akan penuduhan zina kepada orang lain, kepada saudaranya muslim, kemudian dia sudah terlanjur melontarkan seperti itu, dia menarik lagi, maka hukumnya tidak dianggap, artinya tidak bisa, tetap nanti hukuman tetap berlaku kepada orang tersebut, karena ini hukuman berkenaan dengan kehormatan orang, haknya orang, tidak ada di situ berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti hutang itu termasuk hal yang berkaitan dengan manusia. Ya, saya mengaku kalau diri saya hutang kepada orang tersebut, ya, akhirnya ditetapkan orang lainnya karena pengakuan tersebut wajib saya melunasi, kan gitu. Maka di sini gak boleh saya menarik kembali pernyataan saya, pengakuan saya di depan orang lain, gak boleh. Dan tidak dianggap kalau misalkan saya merujuk atau mengangkat atau menarik kembali pengakuan saya suatu hak, karena itu berkaitan dengan manusia, ya. Terus yang ketiga ini yang belum saya jelaskan, yaitu hakun mustarak. Hak yang diakui tadi itu adalah hak yang berkaitan dengan Allah, juga di satu sisi juga berkaitan dengan manusia, ya, sama-sama, ya. Seperti apa? Di situ zakat. Seperti zakat. Zakat ini kok ada di situ, kok ada hubungan dengan Allah, juga ada hubungan dengan manusia, dari apanya? Nah, kalau zakat kan itu kewajiban kita kepada Allah, karena ada perintah, ada hak Allah untuk kita diperintah untuk menunaikan zakat. Di satu sisi juga di situ ada hubungan dengan manusia, haknya manusia daripada orang-orang yang wajib, artinya orang-orang yang berhak menerima zakat dari fakir miskin dan lain sebagainya. Maka zakat ini ada hubungan dengan Allah, juga ada hubungan dengan manusia. Juga termasuk dari zakat adalah qisas, seperti zakat qisas, hubungan, nah, itu sebuah hukuman atas atau sanksi akibat orang tersebut melakukan seperti pembunuhan, ada qisas, ya, harus ada qisas, ya, karena di situ ada hak. Dia berdosa kepada Allah, yang Allah melarang kita untuk membunuh. Kemudian juga di situ ada hak orang lain, manusia, di mana ketika
kita membunuh seseorang, otomatis di situ ada kisos, ada harta warisan, yang mana kalau itu kita nggak di mahkamah pengadilan nanti ternyata si ahli waris tadi tidak menuntut kita untuk dibunuh, karena dalam hukum Islam kalau membunuh berarti kisosnya, hukumannya juga dibunuh, kecuali kalau ahli waris meridhoi dengan nanti memberikan denda, ya, dendanya misalkan harus saya membayar 1 miliar. Nah, tadi kan ini nanti 1 miliar miliknya siapa? 1 miliar ketika saya bayar nanti dimiliki oleh ahli waris dari orang yang saya bunuh. Berarti ini ada berkaitan dengan Allah, juga ada kaitan dengan manusia, ya. Ada juga di situ yang semisal zakat atau semisal kisos adalah kafarah, yaitu denda, ya. Karena itu kafarah karena kita melakukan sesuatu yang Allah larang, misalkan kita nazar, ya, nazar, saya kalau begini, ya, kalau minggu depan saya dapat uang, saya akan bersedekah misalkan, ya. Terus kita nggak laksanakan, ternyata kita nggak laksanakan, melanggar sumpah tadi, maka kita berdosa kepada Allah karena kita sudah bersumpah atas nama Allah. Yang kedua juga di situ ada hak orang manusia di situ. Ketika orang tidak mengerjakan atau melanggar sumpahnya atau nadarnya, maka kan di situ ada kafaroh, ada membayar denda, dan denda ini milik siapa? Nanti yang menikmati, yang menerima adalah fakir miskin. Maka di situ ada kaitannya dengan Allah, juga ada kaitan dengan manusia. Maka ketika seseorang membuat pernyataan pengakuan akan hak yang itu berkaitan dengan Allah dan juga berkaitan dengan manusia, ya, dua hubungan ini, maka ketika sudah mengeluarkan pernyataan atau pengakuan, maka tidak bisa diterima atau diambil kembali, dicabut lagi pernyataannya. Sudah kedahuluan yang nggak bisa dicabut lagi, ya, karena di situ ada hak manusia, ya, bagaimana dalam kitab Sahihul Zubat, balais an haqqina laisar ruju'u yuqbalu bil haqqi rabbi farju'u afdalu. Kalau itu berkaitan dengan hak kita sesama manusia, maka tidak boleh dicabut lagi suatu pernyataan, suatu pengakuan, itu tidak bisa. Tetapi kalau itu berkaitan dengan haknya Allah saja, itu disunahkan atau boleh dicabut lagi pernyataan, ya. Kemudian di sini ada suatu masalah, ada permasalahan, ada hukum apabila ada seseorang mengakui suatu pengakuan yang di situ pengakuan yang tidak jelas, ada sesuatu yang tidak diketahui atau tidak diungkapkan secara jelas, ya. Maka bagaimana hukumnya? Maka pengakuan itu apakah dianggap pengakuan apa bukan? Maka di sini dijawab oleh Alkitab, yasihu walakin labudda min bayani. Hukum pengakuan yang tidak jelas, artinya masih ada sesuatu yang belum diterangkan, maka pernyataan tadi dianggap sah. Tetapi harus seseorang tadi labudda lahu min bayani, harus orang yang pernyataan tadi yang tidak jelas tadi harus menjelaskan. Yang dimaksud itu apa? Ya, kalau nggak seperti itu, maka hukum orang yang membuat pernyataan yang tidak jelas tadi nanti di mahkamah pengadilan, ya, maka orang ini berhak untuk mendapatkan sanksi atau hukuman di penjara karena dia membuat pernyataan yang tidak jelas. Sampai kapan? Sampai dia betul menjelaskan, kamu ini pengakuanmu terhadap sesuatu ini, jelaskan yang jelas, siapa yang melakukannya misalkan, ya. Kalau nggak jelas, maka nanti orang ini harus dikurung karena nanti akan menimbulkan apa? Efek fitnah. Kan sekarang ini banyak nih orang membuat pengakuan baik di medsos atau di televisi. Kadang-kadang tidak disebutkan indikasinya siapa melakukannya. Kalau ini tidak dicatatkan, kalau di dalam televisi masih nggak apa-apa, mungkin untuk menutup pakai inisial kadang-kadang nggak masalah. Tapi kalau nanti di hadapan
kayak polisi dan sebagainya, harus dijelaskan siapa yang bersangkutan. Kalau enggak, boleh orang ini dikurung atau penjara. Gitu. Berarti orang yang kalau bilang Fulan tadi atau misalkan Zaid ini mempunyai hak pada diriku. Ya. Ini kan hak ini apa? Harus dijelaskan. Haknya harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan akan hanya menimbulkan fitnah. Nah, ini orang tadi akhirnya menyimpulkan ini paling itu, sehingga nanti tidak berujung timbulnya perselisihan. Ya. Maka harus jelaskan hak apa, harta apa, misalkan tanah, rumah atau hutang, uang, harus dijelaskan supaya tidak timbul yang sesuatu yang sama. Terus ada kasus di mana misalkan ada seorang mengakui suatu pengakuan yang di saat dia dalam sakaratul maut, di tengah-tengah mau mati. Kan banyaknya ada orang mau wafat membuat pernyataan, ya saya dulu itu begini, saya punya utang. Ini mau mati-mati kan banyak itu, orang mau meninggal dia membuat pernyataan atau pengakuan. Bagaimana hukumnya? Ya, maka di sini dalam hukum Islam, dalam syariat, dalam fikih, hukumnya pengakuan ini apakah dianggap apa tidak? Maka di sini dianggap yasihhu iqraru. Kalau orang membuat pengakuan, ya, ketika di saat dia sakaratul maut, maka hukumnya sah, dianggap, karena dalam membuat suatu pernyataan itu la nufarriq baina iqrarihi hala sihhati wa hala maradi. Karena dalam hukum Islam, dalam fikih tidak dibedakan seseorang itu pengakuannya ketika dia dalam keadaan sehat ataupun di saat dia sakit. Ya. Kenapa? Karena li'annahu wasala ila halatin yatubu fihal fajir wa yasduqu fihal kadhib. Karena seseorang tersebut akan sampai kepada suatu kondisi, ya, keadaan yang nanti dengan sebab tersebut seseorang yang pendosa itu bisa bertobat, dan juga bisa terjadi kondisi yang dimana, ya, seorang pendusta tadi yang berbuat dusta itu bisa dijadikan yasduku, dibenarkan. Nah, ini supaya ini menjadi jelas gitu loh. Karena ketika orang mau mati kan akhirnya dia, misalkan dia seseorang yang pelaku dosa, ya, hanya gara-gara membuat pengakuan tadi hanya dia bisa bertobat. Paham ya? Kemudian atau dia pada posisi dia itu seorang yang suka berdusta di masa hidupnya. Gara-gara mau mati tadi membuat pengakuan akhirnya dia mau berbuat jujur. Nah, ini kan suatu yang baik. Jadi di situ diterima walaupun dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang mengantarkan dia dalam kematian. Ini mungkin sedikit tentang babul
Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya menazar dan saya menikah dengan seorang, maka saya akan mengumrahkan orang tua. Apa nazar saya diterima atau diperbolehkan? Ya, nazar sesuatu yang di situ ada kurbah, ya, di situ ada ketaatan atau kebaikan, maka hukumnya sah. Ya, kecuali sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa dinazarkan. Seperti orang nazar, saya nazar akan sholat 5 waktu, nggak perlu dinazarkan, sudah wajib. Ini yang sifatnya sunnah atau sesuatu yang boleh. Ya, boleh artinya tidak ada di situ perintah atau anjuran. Ya, paham? Maka kalau nazar akan sesuatu hal tersebut, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Seperti nazar tadi untuk mengumrohkan ya atau menghajikan, kan orang menghajikan orang tua, menghajikan saudara atau siapapun, hukumnya kan itu sunnah, ya, berupa sodako kan itu. Maka ketika seorang bernazar seperti itu, maka hukumnya sah dan wajib seseorang tadi, ya, wajib melaksanakannya ketika dia mampu. Misalkan saya tahun depan saya menazarkan, atau misalkan tadi itu apa, kalau saya menikah dengan si fulan, maka saya akan mengumrohkan atau menghajikan orang tua. Ternyata terjadi itu pernikahan. Kalau terjadi pernikahan itu, maka wajib nazarnya ditunaikan, dilaksanakan. Misalkan nggak mampu, gimana Ustaz? Karena sudah saya nikah ternyata saya nggak mampu menghajikan. Wajib dia membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Pertama, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, ya, dia memberikan makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu, dia berpuasa 3 hari. Ini kalau betul-betul nggak mampu. Kalau mampu nggak boleh milih apa? Yang ini bayar kafaroh ini, karena dia punya tanggungan dosa. Makanya hati-hati kalau bernazar. Ya, jangan suka lebih para Islam itu. Bahkan di dalam Rasulullah, dalam perkataan ulama, tidak dianjurkan orang itu suka bernazar, karena kita nggak tahu kondisi kita ke depan, gitu. Maka jangan suka bernazar, karena itu akan memberatkan diri kita sendiri. Ya, akhirnya kita punya tanggungan dosa, karena hukumnya wajib, kan itu wajib. Seorang bernazar berarti mewajibkan dirinya untuk melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan. Yang asalnya nggak wajib, gara-gara dia bernazar atas nama Allah, akhirnya dia wajib. Kalau nggak dikerjakan, ya dapat dosa, karena dia sudah membawa nama Allah. Hati-hati kalau bernazar, ya, hati-hati. Insya Allah, kan enaknya bilang insya Allah saja. Insya Allah, semoga kalau saya dapat menikah, saya ingin, gitu loh. Saya ingin menghajikan orang tua saya. Itu aja, nggak usah bernazar. Saya nazar, nanti repot. Ya, repot. Ya kalau betul-betul mampu, ya. Nanti mau bilang balik, ya. Yang sudah kadung, ya, sudah terlanjur bernazar, ya. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa melaksanakan nazar. Amin ya rabbal. Insya Allah, penting yakin, harus ya, kecuali yakin. Terus ada lagi? Enggak apa-apa, kalau ya, karena nazar itu ada syarat-syaratnya, dia harus pakai nama Allah. Ya, berarti si orang, demi Allah, kalau saya menikah dengan si fulan, nanti saya akan memberikan orang itu hadiah ini dan itu. Ini namanya nazar, pakai nama Allah. Ya, tapi kalau bukan pakai nama Allah, bukan nazar. Saya nanti kalau dapat uang saya mau ngasih orang itu. Ini bukan nazar. Iya, hanya niat saja. Ya, hanya keinginan saja, niat sah. Itu sudah insya Allah dapat pahala. Kalau itu baik, ya. Kalau itu dosa juga bisa jadi dosa. Ya, paham ya? Ya, nanti jadi badal, harus dibadalkan. Karena sudah nazar. Kalau sudah nazar, misalkan orang tua saya sudah nazar, terus saya mau menghajikan, ternyata orang tua saya
Sudah meninggal Ustaz gimana? Ya jadikan hajinya haji badal. Haji badal kan wajib. Paham ya? Ada lagi? Allah semoga manfaat barokah. Moga-moga Allah bersihkan niat kita, Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit, dan Allah ampuni dosa kita, dan Allah ridho kepada kita, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita semuanya dari segala masalah, dari segala problem hidup kita. Moga-moga yang susah dimudahkan oleh Allah, yang moga-moga Allah limpahkan kepada rezeki yang luas, rezeki yang barokah, rezeki luas yang halal dan thayyiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli salih wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.